Prediksi siapa tiga besar Liga Premier untuk Liga Champions, persaingan Man City, Chelsea, Forest. Prediksi ini disampaikan oleh legenda Aston Villa, Gabriel Agbonlahor. Adapun saat ini Liverpool hampir bisa dipastikan memenangkan trofi Liga Premier dengan keunggulan poin jauh dari peringkat 2, yakni 79. Sedangkan Arsenal di urutan kedua dengan 67 poin. Yang biasa diperdebatkan adalah peringkat 3 ke bawah, di mana ada persaingan antara Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest, Newcastle United, dan Aston Villa. Saat ini, Manchester City di urutan ketiga dengan 61 poin, disusul Nottingham Forest 60 poin, lalu Newcastle United 59 poin. Kemudian Chelsea dan Aston Villa sama-sama 57 poin. Kepada Talksport, Gabriel Agbonlahor memprediksi skuad Pep Guardiola yang akan merebut posisi ketiga itu. Ketiga, saya bakal memilih City, karena saya berpikir laga Manchester City itu yang terbaik dari yang lainnya. Manchester City ketiga, lalu Newcastle keempat, dan saya bakal pilih Villa di posisi kelima. Mikel Arteta gantikan Pep Guardiola di Manchester City, sudah pantaskah? Legenda Manchester City, Sergio Aguero, memberikan dukungan terbuka kepada Mikel Arteta sebagai calon pengganti Josep Guardiola di Etihad Stadium. Mantan striker andalan The Citizens itu percaya Arteta memiliki kapasitas untuk meneruskan tongkat estafet dari sang maestro taktik. Guardiola sendiri telah memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2027, mengakhiri spekulasi soal masa depannya. Namun, pembicaraan mengenai penerusnya tetap menjadi topik hangat, terlebih dengan performa impresif Arteta bersama Arsenal. Arteta yang pernah menjadi asisten Guardiola di City kini dianggap sebagai salah satu manajer muda terbaik di Premier League. Pengalamannya di bawah Guardiola membuatnya dinilai memiliki fondasi kuat untuk kembali ke Etihad dalam kapasitas berbeda. Baik Guardiola maupun Arteta memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun yang sama, yakni 2027. Fakta ini membuat masa depan kedua pelatih asal Spanyol itu kerap dikaitkan. Arteta telah melakukan pekerjaan luar biasa di Arsenal. Jika yang dicari adalah sosok visioner, maka Arteta sangat memenuhi syarat. Manchester United berminat bajak wonderkid Manchester City ini. Manchester United membuat manuver transfer menarik di bursa transfer yang akan datang. Tim besutan Ruben Amorim itu dirumorkan ingin membajak wonderkid Manchester City, James McAtee. McAtee merupakan pemain didikan Akademi Manchester City. Ia mulai dipromosikan ke tim utama The Citizens sejak tahun 2023 kemarin. McAtee sendiri dikabarkan ingin cabut dari Etihad Stadium di musim panas nanti. Minimnya jam bermain yang ia dapatkan di Manchester City jadi penyebabnya. The Telegraph melaporkan bahwa situasi McAtee ini dipantau Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu tertarik untuk merekrut sang pemuda. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim tertarik merekrut McAtee karena ia butuh profil seperti sang pemuda. McAtee berposisi sebagai gelandang serang. Ia juga bisa beroperasi sebagai winger kanan dengan sama baiknya. Amorim sendiri saat ini memainkan skema dengan dua gelandang serang, di mana ia ingin gelandang serangnya juga bisa bermain lebar. Itulah mengapa McAtee menjadi opsi transfer yang menarik untuk Setan Merah. Alasan lain mengapa United berminat untuk mengamankan jasa McAtee karena mahar transfernya cukup terjangkau. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi, Manchester City tidak bisa menjual sang pemain dengan harga yang terlalu mahal. Ia diperkirakan bisa diangkut di kisaran 25 juta pounds di musim panas nanti. Harga itu dikabarkan cocok dengan budget transfer Man United, sehingga Man United akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti. Di musim 2024-2025 ini, performa McAtee tergolong cukup bagus. Meski minim diberi jam bermain, namun sang pemuda mampu mengemas 7 gol untuk The Citizens.
Man City kantongi bonus terbesar dari UEFA setelah melepas pemainnya ke timnas. Manchester City menjadi klub dengan alokasi dana tertinggi dari UEFA sebagai bentuk kompensasi atas pelepasan pemain ke tim nasional. Klub Premier League itu menerima sekitar 5,17 juta euro atau sekitar 109,8 miliar rupiah, jumlah tertinggi dibandingkan klub-klub lain dalam program Club Benefits milik UEFA. Program ini merupakan bentuk apresiasi UEFA kepada klub-klub Eropa yang melepas pemainnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim nasional. Untuk periode ini, UEFA mencatatkan rekor distribusi dana sebesar 233 juta euro yang dibagikan kepada 901 klub dari 55 asosiasi anggota. Kompetisi yang termasuk skema ini mencakup UEFA Nations League edisi 2020/21 dan 2022/23, babak kualifikasi Euro 2024, serta kualifikasi Euro tahun 2022 sampai tahun 2024. Performa membaik, Ilkay Gundogan optimis Man City finish 5 besar. Manchester City sempat mengalami periode sulit pada akhir tahun 2024 hingga Februari tahun 2025. Serangkaian hasil kurang memuaskan membuat The Citizens kehilangan banyak poin penting, yang akhirnya membuat mereka tertinggal dalam persaingan memperebutkan gelar juara Premier League musim ini. Namun, memasuki bulan Maret, performa tim mulai menunjukkan tren positif. Kembalinya beberapa pemain kunci dari cedera, termasuk pengaruh dari rotasi taktik yang lebih solid, turut berperan dalam kebangkitan tim. Ilkay Gundogan mengungkapkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam penampilan skuad belakangan ini. Ia pun menyatakan optimismenya bahwa Man City akan mampu mengamankan satu tempat di zona Liga Champions pada akhir musim. Sejak jeda internasional pada bulan Maret, kami kembali dan bangkit dengan cara yang sangat baik. Bukan hanya dari segi hasil, tetapi juga dari performa. Kami tampil agresif dan menunjukkan mentalitas yang tepat. Di tahap musim seperti ini, setiap pertandingan sangat penting. Tentu saja, tim kami dirancang dan dibangun untuk lebih dari sekadar ini. Kami dibentuk untuk menjadi penantang gelar setiap musim. Namun, karena berbagai alasan, kami tidak berada dalam performa terbaik untuk waktu yang cukup lama musim ini. Sekarang kami ada di posisi kami saat ini, dan kami harus menerima situasi itu. Di klub ini, ada target minimum yang harus dicapai, dan itu adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Kami harus mencapainya, itu adalah tanggung jawab kami.